Assalamualaikum. Kali ini saya mau sharing cerita kecil dari Amerika. Satu cerita ironis, tapi ini kisah nyata. Dari situ, mestinya kita bisa jadi lebih paham tuh. Amerika tuh ya kayak gitu. Bukan jelek atau gimana, cuma unik sih. Di balik piring makan jutaan keluarga Amerika, itu tersimpan ya satu rahasia birokrasi kebijakan publik yang sampai sekarang banyak orang tuh belum tahu. Di sekitaran tahun 1992 gitu, nyaris di setiap dinding kantin-kantin sekolah, instansi pemerintah, ruang praktek dokter, tertempel poster ikonik The Food Guide Pyramid gitu ya, alias piramida panduan makanan. Kalau di kita zaman dulu kenalnya 4 sehat 5 sempurna kayak gitu ya. Nah, untuk panduan nutrisi di sana terkenalnya ya food pyramid itu. Nah, si piramida ini mendikte apa yang bagus untuk dimakan dan porsinya segimana. Terus saja selama puluhan tahun tuh dia jadi acuan baku keluarga-keluarga Amerika. Cuma di balik layar itu para ahli nutrisi sebenarnya dari awal udah teriak-teriak tuh dianggap sepi. Kasihan deh loh. Mereka mengajukan banyak saran lain, mendorong sayuran lah, ada yang mendorong lemak sehat dan sebagainya. Tapi ya tiap kali usulan sampai ke meja petinggi, pertempurannya itu sengit gitu. Bom-bom berjatuhan di Iran, Lebanon, Palestina. Bom-bom itu nggak ada hubungan dengan ya. Kok malah terus nyangkut ke soal perang beneran. Sorry. Sengitnya kenapa coba? Ya karena ada asosiasi inilah, itulah. Produsen gandum kekeh jagain supaya jatah porsi mereka nggak kena pangkas. Industri daging telur juga meradang kalau produksi mereka dicela-cela. Adu lobby. Demi agar dagangan yang mereka usung menempati porsi utama gitu ya. Dalam panduan pola hidup sehat Amerika lah. Para pakar yang ilmuwan beneran ini tepuk jidat tuh. Lihat situasi kayak gini. Ini orang-orang nentuin panduan nutrisi sehat, kenapa bukan adu argumentasi ilmiah, malah jadi adu lobby ya. Nah, sama aja nih, kayak orang mau memilih pemimpin bangsa. Ada yang sukanya merah, kuning, hijau, biru. Yang dipikir bukan kejayaan bangsa, bukan adu konsep, tapi rebutan kursi. Tapi ini di Amerika loh. Kalau di Indonesia, walau alam. Lama-lama itu ada pakar idealis ya, penasaran. Ini kok panduan nutrisi sehat kayaknya lebih peduli sama penjualan gandum daripada lingkar pinggang kita ya, yang makin hari makin mulur. Nah, para idealis ini pun terus menelusuri dokumen-dokumen resmi sana-sini di kantor Department of Health and Human Services, nah, yaitu departemen yang ngurusin kesehatan, riset, medis, kedokteran, kayak gitu ya. Mereka kira pasti di sana nih yang kekeliruan dari kebijakan publik dibalik si piramida makanan yang carut-marut tadi. Nah, cuman belum lama mereka cari-cari sama satpam bagian jaga toilet, terus disuruh pergi. Yang nyuruh pergi bukan satpam bagian jaga toilet yang berunang lah gitu ya. Saudara-saudara, kalau soal piramida makanan, terus kalian cari asal-usulnya di sini, kalian salah alamat nih. Waduh, salah seorang dari mereka terus saja nyanyi lagu dangdut sambil joget-joget. Judulnya Alamat Palsu. Nah, di mana, di mana, di mana? Kemana, kemana, kemana? Nah, usut punya usut ya. Ketahuan tuh, ternyata ya. Otoritas utama yang merancang dan merilis pedoman nutrisi untuk segenap rakyat Amerika itu bukannya Departemen Kesehatan, melainkan The United States Department of Agriculture, USDA, alias Departemen Pertanian. Berat nggak sih? Ini bukan saya yang ngarang loh ya. Ini kisah nyata sekali lagi. Nah, pikir-pikir ya, ini kayak nyuruh bajak laut Somalia untuk bikin panduan senjata apa aja yang boleh ada di kapal-kapal yang patroli di sekitaran mereka. Wih, kalau mereka yang suruh ngatur ya maksimal yang patroli cuma boleh bawa pentungan kali ya. Ngeri bener. Hasilnya udah ketebak tuh. Sekian tahun berlalu, setelah piramida makanan tadi jadi acuan, ya udah. Kasus-kasus degeneratif di Amerika, jantung kardio, diabetes, naik aja terus. Karena ya maklum, Departemen Pertanian nih coy. Mereka kan ahli banget tuh soal gimana bikin ayam cepat gemuk, sapi, kambing. Supaya cepat gemuk mesti digimanain. Jago lah soal itu. Masyarakat Amerika jadinya ya udah kinu-kinu lemu. Kegemukannya merata-rata tuh. Terus masyarakat dunia ikut-ikutan. Tapi Indonesia selamat, alhamdulillah. Terpengaruh apa enggak sih ya Indonesia? Silahkan komen lah ya, yang ahli gizi. No, 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 no. Yang relawan Palestina, nggak usah komen. Sekali lagi ya, yang mesti komen itu yang ngerti soal gizi, bukan Gaza. Kita dulu ya, yang terkenal itu semboyan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, penggagasnya itu ya, Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwo Sudarmo.
ahli gizi beneran tuh, gizi manusia bukan urusan ternak ayam, apalagi ternak lele. Oh alah. Sekarang ini udah nggak dipakai lagi ya. 4 sehat 5 sempurna diganti sama PGS gitu. Pedoman gizi seimbang. Tapi udah kadung nancep. Judulnya sih salah ya yang baru itu. Masyarakat kayaknya nggak terlalu suka tuh istilah seimbang. Wah, kalau imbang-imbang gini kayak pemain sirkus main akrobat kan ya. Tapi mantul kalau pakai kata sempurna. Walah-walah. Apa hikmahnya dibalik satu cerita kecil ini? Silakan aja disimpulkan sendiri tuh. Cuman besok-besok kalau ada dokter atau pakar ngasih arahan soal nutrisi, jangan lupa cek and recheck, cari second opinion. Terima kasih. Wassalam.